Lu pernah gak sih ngalamin hal yang aneh banget? Gue pernah. Sumpah. Kejadian itu masih nempel banget di kepala gue. Sampai sekarang, tiap dengar suara kentongan atau lihat cahaya sore yang terlalu terang seperti kuning layu, gue pasti inget kejadian itu. Ini kejadian di tahun 1973. Waktu itu gue masih bocah, umur 9 tahun, tinggal di kampung kecil di Tenggara Jakarta. Waktu itu di Jakarta masih banyak pohon, jalanan masih tanah. Di kampung gue ada surau yang tiap sore setelah asyar selalu ramai dipenuhi oleh anak-anak mengaji. Ada sungai yang membelah kampung gue, namanya Sungai Candrabaga. Tapi sebelum gue lanjut, hai halo, gue Lian Lubis. Apa kabar? Salam jumpa di Enigma Lian Lubis, tempat berkumpulnya para penjelajah pikiran yang selalu berhadapan dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Kita jeda sebentar ya. Para generasi baby boomer pasti pernah mendengar cerita ini, atau bahkan mungkin mengalaminya, entah generasi sebelumnya atau sesudahnya. Kalau Gen Z dan Gen Alpha rasanya sama sekali tidak tahu kali ya. Di sini gue akan menggunakan beberapa kata yang biasa dipakai anak-anak generasi 70-80an ya. Seperti kata-kata nyokap dan bokap, pengganti panggilan ibu dan bapak atau ayah. Dan ada juga 1-2 kata umpatan seperti sompret, biar lebih kontekstual aja jalan ceritanya dengan gaya bahasa di zaman itu. Kalau kalian emang mau denger cerita enigmatik misteri gue ini, kasih tahu di kolom komentar ya, biar gue lanjut nanti. Sementara sampai sini dulu ya, biar kalian bisa siapin mental buat dengerinnya. Siapin mental ya. Nih. Pada tahun 70-an, seringkali ada kejadian anak hilang. Biasanya orang tua yang anaknya hilang itu baru menyadari anaknya hilang kira-kira pada waktu setelah sholat maghrib atau sholat isya. Biasanya teman-teman sebaya yang anak hilang itu nggak pernah sadar atau nggak tahu temannya hilang. Mereka pikir temannya pulang ke rumah atau main dengan kelompok anak lain. Waktu itu anak-anak memang suka berkelompok-kelompok saat bermain. Karena ada tema permainan masing-masing. Mereka tidak dalam satu geng atau dalam circle pertemanan tertentu. Tetapi ada tema-tema permainan yang mereka senangi dan mereka mainkan secara bersama-sama berkelompok gitu. Ada yang suka main petak umpet, ada yang suka main gala asin, boy-boyan, lompat tali, takadal, dan masih banyak lagi lah permainan anak-anak di usia tersebut atau pada masa tahun 70-an itu. Begitu yakin ada anak hilang, langsung rusuh tuh sekampung. Pada teriak-teriak, ada anak hilang gitu ya. Berita anak hilang ini menyebar lebih cepat dari kecepatan cahaya. Entah siapa yang memulai, tiba-tiba orang-orang sudah pada kumpul, bawa peralatan dapur, kentongan, lalu keliling-keliling kampung tuh. Masuk-masuk ke kebun, ke hutan-hutan kecil. Waktu itu di Jakarta masih ada pohon-pohon besar yang kayak hutan-hutan kecil gitu ya. Dan mukul-mukul alat-alat yang dibawa itu. Berisik banget dah pokoknya. Nyari anak hilang itu sambil manggil-manggil namanya, teriak-teriak. Semua orang dewasa laki-laki pasti gabung ikutan mencari. Mereka berkelompok-kelompok atau dalam satu rombongan besar yang terus teriak-teriak sambil mukulin alat-alat yang mereka bawa itu. Suasana kampung langsung tegang lah pokoknya, mencekam gitu ya. Anak-anak kecil langsung dekat-dekat orang tua mereka, nggak mau jauh-jauh tuh. Anak kecil yang lagi di luar rumah, yang masih main di saat maghrib, itu langsung ngabrit lari pulang tuh, ketakutan gitu ya. Nah, gua ngalamin kejadian anak hilang ini bukan sekali 2 kali, rasanya agak sering lah ya.
cuma gue lupa berapa kalinya. Yang gue inget tuh kejadiannya kayak gini.